Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dasat, sehat semua? Udah dicolok tadi? Alhamdulillah negatif ya? Masya Allah. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya di kesempatan yang baik ini untuk mendengar kisah-kisah dan juga pencerahan dari Ustadz kita, guru kita. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Bersama Ustadz Dasat Latif nanti kita akan mendengarkan pencerahan hal-hal yang kaitannya erat sekali dalam kehidupan. Kita tahu dalam hidup ada kalanya di mana sebagai seorang anak ditinggal oleh orang tua untuk selama-lamanya. Entah karena usia, entah karena sakit, ataupun entah karena musibah dan lainnya. Dan keadaan sang anak inilah yang disebut sebagai yatim dan piatu. Namun dalam Islam pun dijelaskan bahwa ada batasan sampai di saat mana seorang anak bisa dikatakan yatim dan piatu, yaitu sebelum akil balik. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan bahwa Islam akan memberikan keutamaan bagi seseorang yang memelihara anak yatim. Nah, pada hari ini kita akan bahas sebuah tema yang sangat mulia dan semoga bisa memotivasi kita semua, yaitu memuliakan anak yatim. Sebelum kita undang guru kita, Ustadz Dasat Latif untuk bergabung bersama kita. Seperti biasa kita akan polling terlebih dahulu. Dan tadi sahabat Dasat yang hadir di studio sudah dibagikan linknya, ya kan ya. Sekarang silakan diambil gadgetnya. Dan kita tahu nih yang hadir di sini ada sahabat-sahabat dari berbagai macam komunitas ya. Yang sudah hadir di sini ada dari sahabat-sahabat yang pertama dari anak asuh Masjid Jami Al Hidayah ya. Lalu kemudian anak-anak dari Rumah Ceria dan mahasiswa Universitas Budi Luhur. Siap melakukan polling? Siap, kalau begitu inilah pertanyaannya. Pertanyaannya silakan A, B atau C pilihannya. Apa yang sahabat Dasat lakukan ketika rindu akan hadirnya orang tua? Apakah A, menangisi orang tua karena rindu bertemu, atau B, mendoakan orang tua, atau C, mengingat kenangan bersama orang tua? 30 detik dari sekarang. Nggak ada salah benar, jadi nggak perlu nyontek, tapi mungkin yang biasa dilakukan dan dirasakan pada saat rindu akan hadirnya orang tua, apa yang biasanya sahabat-sahabat lakukan? Baik, sudah semua. Kalau begitu silakan disimpan kembali handphonenya, gadgetnya. Dan kita samakan lagi semangat hari ini. Boleh tepuk tangan semuanya. Ada yang milih A? Angkat tangan. Ada ya. Yang B yang mana? Yang C? Waduh, kalau begitu kita akan bahas nanti mengenai hasil pollingnya. Namun sekarang kita akan mengundang Ustadz kita untuk bergabung bersama kita dan membahas tema lebih jauh. Mohon berikan sambutan untuk Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Bayu, alhamdulillah. Sehat walafiat Ustadz. Sehat, alhamdulillah. Siapa Masya tamu Allah. kita pagi ini? Ini ada sahabat-sahabat dari anak asuh Masjid Jami Al Hidayah, terus juga anak-anak dari Rumah Ceria dan mahasiswa Universitas Budi Luhur, Ustadz. Ya. Nah, jadi kita akan membahas tema mengenai ya hal yang berkaitan dengan orang tua
Ini temanya adalah memuliakan anak yatim. Ya. Dan tadi di awal kita sudah memberikan polling kepada sahabat Dasat yang hadir di sini saat lagi rindu kepada orang tua, apa yang biasa dilakukan? Dan ini hasilnya, mohon tanggapannya Pak Ustadz. Hasilnya adalah yang memilih A 14%, menangisi orang tua karena rindu bertemu. Yang B lebih banyak mendoakan orang tua. Yang C juga ada nih, mengingat kenangan bersama orang tua. Mohon tanggapannya Ustaz. Ya, saya kira ini A, B, C semua bisa dilakukan. Ya, betul. Orang ketika dalam keadaan merindu kepada orang tuanya, ada yang nangis. Ya, nangisnya bisa jadi karena memang terharu, duka, bisa juga nangis karena menyesali pernah menyakiti orang tua dan tidak sempat minta maaf dan wafat. Ya, biasanya ini perempuan. Senjatanya adalah mengeluarkan air mata. Nangis Yang ekspresinya kedua, ya, Pak Ustadz. mendoakan orang tua. Ya. Ya, mendoakan orang tua ini, ya ini anjuran agama. Baik ketika masih hidup, apatah lagi ketika sudah wafat. Mendoakannya minimal Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang umum. Kemudian kita tambah lagi, ya Allah ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan segala kebaikannya dan lapangkan alam kuburnya. Mendoakan. Dan mendoakan ini untuk orang tua tidak mesti dalam keadaan selesai sholat. Tidak. Lagi duduk-duduk sedih, ingat orang tuanya. Oh, ibu saya dulu pernah gini, saya gini, ini saya dinasihatkan, saya melawang. Dan saya sedih, langsung doakan. Atau tiba-tiba lagi nonton, tiba-tiba kita lihat di TV, ada orang, mirip betul pakaian bapak saya. Ya, kita langsung ingat arwah, langsung kirimkan Fatihah. Oh, Ya, kirim Fatihah. jadi daripada berduka, tidak ada faedah buat orang yang meninggal, begitu duka, sedih, langsung kirim doa. Doa. Jadi sedihnya kita manfaat buat orang tua yang sudah wafat. Dan yang ketiga, mengingat kenangan bersama orang tua. Mengingatnya ini banyak versi. Ada cuma melamun-lamun, kemudian dia tiba-tiba senyum. Oh, dia ingat ketika bapaknya jatuh naik sepeda bareng-bareng. Ya kan? Oh, waduh lagi tiba-tiba meneteskan air mata. Oh, dia ingat bapaknya waktu ditanya, kamu enggak yang curi duit saya? Dia bilang, bukan Pak, padahal dia menangis, menyesali kesalahannya. Itu dia melamun-lamun saja. Ada model kedua, Gimana yaitu tuh, Pak lihat foto-foto. Oh. Ini generasi tahun 60-70 ya. Dia cuma lihat bisa foto. Itu pun fotonya hitam putih. Nah, kalau generasi zaman sekarang, video ada, foto ada. Apalagi kalau dia sudah masuk teknologi lebih canggih lagi menjadi pemain di medsos, dia bisa lihat di YouTube. Udah ada digitalnya ya Pak Misalnya Ustadz. saya wafat, Ya. ya anak saya nanti atau cucu saya nanti, selama masih ada ceramah-ceramah saya di YouTube, dia bisa tengok, oh ini nenekmu, oh gini nenek saya. Meskipun waktu hidup dia tidak pernah lihat, tapi karena ada dokumentasi video bisa melihatnya. Ya seperti kakek saya tidak pernah lihat, saya tidak bisa ilustrasi gimana wajah kakek saya. Saya cuma diberitahu, oh kakek seperti itu, omu, pasti itu pas begitu wajahnya. Nah, ketika mengingat-ingat seperti ini, maka yang paling ideal di antara tiga pilihan ini adalah mendoakan. Tapi bisa jadi dalam satu waktu terjadi ketiga-tiganya. Dia nangis, dia buka video. Sambil sudah ada, Allahumma firli. Itu semua dalam satu masa bisa dilakukan. Bisa dilakukan ya Pak Ustadz. Ya. Tapi kadang-kadang tuh ada juga yang hadir lewat mimpi. Itu artinya apa tuh Pak Ustadz? Ya, kata Nabi kalau mimpi jangan ditafsir macam-macam. Oh, jangan ditafsir. Oh, kamu mimpi digigit ular, mau dapat jodoh. Nah, itu kan ada seperti itu ya. Tapi wasiat Nabi, kalau mimpi dan dia baik, begitu terbangun ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau mimpi ternyata jelek, misalnya mimpi ketabrak, atau mimpi ditikam orang, busur kena leher, bangun. Langsung ucapkan, na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Baik buruk jangan diceritakan ke orang. Wasiat Nabi, jangan ceritakan orang. Nanti orang tafsir lagi macam-macam. Nah, kalau sudah tafsir macam-macam bisa berujung pada kesirikan. Tapi kalau mau ngambil sisi positif, ya ini tiba-tiba mimpi orang tuanya, ambil sisi positifnya. Oh ini karena 1 minggu ini saya tidak pernah doakan ibu bapak saya. Sehingga Allah memberikan hidayah kepada saya. Ingat orang tuamu melalui mimpi. Begitu bangun langsung berdoa. Syukur lagi kalau bangun dia ambil wudhu, sholat tahajud 2 rakaat.
khusus dia doakan untuk orang tuanya dalam sholat tahajudnya. Itu lebih bagus lagi. Dahsyat sekali. Nah Pak Ustadz, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tema kita hari ini memuliakan anak yatim. Dan nanti akan ada banyak petua dari Ustadz Dasat. Karena seperti kita tahu nih, ada juga mungkin sahabat Dasat yang hadir di sini yang juga rindu akan hadirnya orang tua. Terutama ada juga pertanyaan yang kalau misalnya di rumah yatim piatu mendoakan kepada orang tua, itu beda nggak orang tua yang melahirkan dengan orang tua yang mengurus di yayasan? Kan ada juga tuh yang kecil dilahirkan dari orang tua kandung tapi diasuhnya oleh orang tua angkat. Nah bagaimana kalau kita mendoakan orang tua, apa harus spesifik atau sudah termasuk semuanya? Jawabannya sesaat lagi, untuk itu tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Yang kita bahas hari ini temanya adalah memuliakan anak yatim. Nah ini tamu kita, narsum kita Ustadz, Masya Allah luar biasa. Bisa dibilang beliau ini berprofesi dan sehari-harinya kegiatan itu sangat memuliakan anak yatim. Beliau adalah seorang pendongeng dan punya yayasan juga. Nanti kita akan ngobrol dengan beliau lebih jauh. Langsung saja kita undang dan berikan tepuk tangan untuk Bapak Iman Surahman. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, ya Allah. Sebentar dulu. Jatahnya kakak dulu bicara. Oke kak. Oh kakak. Assalamualaikum Pak Iman. Assalamualaikum, mohon maaf pakai tangan kiri. Gak apa-apa. Assalamualaikum, Ustaz. Silakan Pak Iman duduk. Ini Makasih. nggak apa-apa digendong aja, Nggak apa-apa. nggak duduk nggak apa-apa ya? Nanti kita hipnotis biar dia tidur baru kita bisa ngobrol. Oh gitu Ya bisa nih. Allah. Ya. Namanya siapa ini Pak Iman? Aku Namanya Tutung. 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 Nama Ya. panjangnya Tutung lutung kasarung tukang sarung di warung-warung. Ya. mau lebaran jadi jualan sarung. dia. Jualan sarung. Pak Iman silakan duduk Pak Makasih, Iman. Mas Ayu. Masya Allah, terima kasih sudah hadir nih sama Tutung. Pak Iman, Iya. gimana kabarnya? Alhamdulillah Di sahur baik. Tahun Masya Allah. ini Ramadannya gimana? Alhamdulillah baik, puasa lancar. Ya terus sama anak karena di luar ketemu anak, di dalam rumah juga kumpul sama anak. Sama kumpul-kumpul ya, karena sekarang kan juga udah bisa kumpul tapi pakai Bisa, protokol kesehatan betul, gitu ya Pak Iman. alhamdulillah. Nah, profesinya emang sebagai pendongeng dari dulu atau gimana awal ceritanya Pak Iman? Saya suka sama anak, cinta sama anak. Mendongeng itu jadi profesi sejak belum lama lah, 2001 lah mulai. Udah lama dong Pak. Ternyata lama ya tuh. Lama tuh. Foto. Lama. Terus ini ya alat bantu untuk menarik perhatian anak-anak karena bagaimana anak-anak bisa satu frekuensi sama kita, ya ini alat bantunya. Aku alat bantu. Oh ya Oh alat bantu. iya alat bantu. Jadi akhirnya kita bisa dekat dengan anak-anak. Kenapa memilih karakternya Tutung sebagai alat bantunya? Gampang aja ya kalau ngasih contoh yang baik, contoh buruk gitu ya. Contoh yang jeleknya ada di sini. Ah, Aku baik kak. Iya, dengerin dulu. Jadi contoh buruknya ada di sini, contoh tidak baiknya ada di sini gitu. Contoh baiknya ada di kita, ada di anak-anak semua gitu. oh gitu. Biasanya dongeng apa yang disampaikan? Cerita-cerita seputar apa misalnya? Kadang-kadang orang kan suka terjebak ya, kalimat dongeng itu konotasinya bohong dan lain-lain. Kalau buat saya dongeng adalah sebuah cara menyampaikan pesan positif untuk anak. Buat saya itu. Jadi isinya ada kisah tentang siroh, ada kisah tentang bagaimana kita birrul walidain, anak sama orang tua dan lain-lain. Yang isinya semua pesan-pesan positif. Karena anak-anak kalau misalkan, ayo nak dengerin pengajian. Wah denger ngaji itu berapa anak udah susah tuh, udah berat tuh. Tapi denger dongeng nak, ada monyetnya loh. Ah ini yang dicari ini enggak? Oh, ikutan Aku lagi. loh. Iya dia yang dicari, kita enggak. Gitu. Nah itu kan di anak-anak yatim yang dibawa asuhan Pak Iman tuh tadi ada berapa? 40? Ya kita punya 3 tempat. Yang di tempat Ada kita 3 aja, tempat? alhamdulillah. Yang di tempat kita aja ada 45. Dan kita kalau lokasi bencana itu kan selalu hadir ya, hiburan anak. Dan sebagian besar dari lokasi bencana yang kita bawa pulang. Nah itu gimana ceritanya tuh sampai akhirnya mengumpulkan anak-anak yatim di tempat Pak Iman? Ya, berangkatnya karena cinta sama Nana, suka sama Nana. Awalnya dongeng profesional, kita dapat kafalah ya, dapat honor sebagai seorang pendongeng, kita dapat uang. Kita dapat
sesuatu dari senyum anak-anak. Lalu tugas saya sekarang bagaimana saya merubah anak-anak menjadi senyum. Akhirnya kita bawa pulang. Kita bawa pulang. Jadi bagaimana di luar saya dapat kafalah, honor sebagai seorang pendongeng. Tapi bagaimana saya bisa membuat anak-anak tersenyum. Bukan saya aja senyum gara-gara dongeng gitu. Tapi anak-anak di rumah bisa banyak senyum terus. Ya kita bawa pulang 1 anak, 2 anak. Ada dari mulai usia paling kecil tuh sekarang 1 tahun. Paling besar kuliah, bahkan sudah ada yang nikah. Masya Allah. Nama tempatnya apa Pak Iman? Rumah Ceria, Yatim Rumah Seribu Ceria. Pulau. Yatim Seribu Pulau. Iya. Sudah berapa lama tuh Rumah Ceria Pak Iman? Rumah Ceria tuh dari 2008 insya Allah. Dari 2008. 2008 persis gempa Bengkulu, Lais waktu itu. Dan Gitu. selama ini untuk menyantuni anak-anak Dari yatim, dongeng. dari dongeng saja. Dari dongeng. Ya kita nggak menutup rezeki, menutup diri bahwa banyak teman-teman yang membantu, tapi memang lebih mayoritas kita menggunakan tenaga teman-teman relawan untuk menjemput rezeki anak-anak. Karena di rumah kita tidak ada pelang yang menyebutkan identitas anak-anak. Kita hanya menulis Rumah Ceria saja. Jadi orang-orang tidak ada yang tahu, tapi banyak orang yang akhirnya tahu. Walaupun mereka protes, kenapa nggak pasang tulisan sehingga kami bisa tahu kalau di sini banyak anak-anak langit gitu ya. Saya bilang tidak ada tulisan, adapun datang ke sini karena tulisannya saya tulis di langit, saya bilang. Masya Allah. Wah pasti ramai sekali, seru sekali tuh Iya. di bulan Ramadan ya. Pak Ustadz ada tanggapan Pak Ya, Ustadz? Atau mungkin jadi selama ini kendalanya? Kendala, saya nyaris tidak pernah merasakan ini semua kendala. Saya merasakan setiap kendala adalah sebuah tantangan dari Allah, ujian dari Allah. Kalau saya mampu melewati ini, maka Allah akan kasih tantangan berikutnya besok yang lebih luar biasa lagi. Jadi saya insya Allah, karena saya sangat yakin semua yang ada di rumah adalah Allah yang antarkan. Karena mereka lahir dari hati kami, walaupun tidak lahir dari hati istri. Rekrutmennya mereka dijemput atau ada yang bawa? Ada yang dijemput, seperti kemarin kita jemput di Soe, pedalaman Falas ya. Ada yang diantar oleh kepala desanya karena sekian tahun kita pernah jumpa. Ada yang kita susul teman-teman, banyak cara. Bahkan ada yang diantar langsung sama ibunya, ada. Oh, yatim Gitu. ya. Iya. Bawa. Berarti tidak semua yatim piatu. Tidak semua. Ada keluarga yang tidak mampu. Ada. Ada juga yang memang karena egois orang tua ya, Ya. akhirnya terpisah. Ya, oke, Dia oke. mau ikut ke sana tidak nyaman, ikut ke sini nyaman, ikut sama tutung nyaman. Oh, Oh iya. tutung. Kemudian Kita dudukin aja ini. untuk masa depannya, Anak-anak sampai kuliah, Ustaz. oh ada yang dikuliahkan. Sampai kuliah dan di rumah anak-anak punya sekian banyak unit usaha kemandirian. Masya Allah. Jadi anak-anak punya rumah tempe, Ustaz. Anak-anak punya ternak kambing, anak-anak punya depot air minum isi ulang, anak-anak punya minimarket. Karena kita ingin mendidik mereka, mengumpulkan mereka sama seperti yang Rasulullah ajarkan, kuat, tangguh, pantang mengeluh. Jadi dari situlah mereka belajar. Yang saya takutkan bukan bagaimana anak-anak sama saya sekarang berpakaian, pakai baju, makan, dan lain-lain, tidur, sakit. Dan yang saya takutkan adalah bagaimana ketika dia lepas dari saya. Itu yang saya takutkan. Bagaimana akhlaknya bisa terbawa tidak, ilmunya bisa teramalkan atau tidak. Yang saya takutkan itu, kan saya yakin tidak sama saya pun anak-anak pasti Allah kasih makan. Tidak sama saya pun anak-anak pasti Allah kasih pakaian. Tidak sama saya pun anak-anak pasti tertidur lelap. Yang saya takutkan ketika amanah ini sudah sampai, lalu diaplikasikan kembali ke masyarakat, sama seperti saya keluar dari rumah, keluar dari ibu saya, maka saya harus seperti apa? Itu yang Umur saya berapa yang paling muda di sana? takut. 1 tahun. 1 tahun Pak Ustadz. 1 tahun, Ustaz. Terus Dulu untuk datang umur 1 tahun itu berarti lagi belajar jalan. sekarang sudah belajar jalan. Yang ngontrol teman-teman yang sudah Kakak-kakaknya. Oh, oke. Kakak-kakaknya usia SMP, usia SMA. Jadi setiap kakak, setiap anak itu punya yang tanggung jawab. Semua tinggal di situ, Semua Pak tinggal Iman? di situ satu rumah. Pembinaan psikologisnya kan tadi itu untuk bersekolah, tapi untuk membina suasananya supaya dia tetap ceria, perkembangan psikologisnya ada pendidikan khusus. Selain ruangan yang kita setting seperti rumah layaknya rumah, ya, ada walaupun kecil ada kolam renang, ada kandang burung apiari kecil, layaknya rumah yang membuat mereka nyaman, kolam-kolam ikan di setiap sudut, Oke. dan saya setiap hari bersama anak-anak dan ditemani ini. Saya yakin pasti ada kendala
Betul. terjadi kan namanya Betul. mereka tidak saudara, Betul. ketemu di tempat itu dengan beban pikiran yang sudah ada sejak kecil. Iya. Nah pasti ada konflik di antara mereka. Iya. Apa sering terjadi atau gimana cara Sering, mengatasinya? Ustaz. Sering. Oh. Nah, sama seperti saya waktu kecil, saya sering berkelahi juga. Ya, Itu pasti sering berkelahi. Lalu ketika saya masuk usia remaja, saya suka A, B, C, D ya, pelawan jenis sudah mulai masa puber masuk. Nah ini mulai kita Adik-adik siasati. juga pasti ada seperti Pastilah. itu. Iya. Setelah itu mulai kita siasati bahwa kita buat satu tempat lagi yang cukup jauh dari sini di Kuningan, Jawa Barat. Jadi begitu masuk usia dewasa, yang putra kita geser. Ya harus bisa. Betul, karena Harus bisa. beda jelas Ya, ya. muhrim bukan. Agama juga sudah jelas itu. Begitu masuk usia balik, yang putra bergeser. Yang putri tetap bersama kita. Tetap tinggal. Ya, keyakinan Allah pasti menolong Insya Allah. orang yang berbuat baik. Campur tangan Allah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Masya Kalau Allah. masih ada waktu kita mau dengar satu cerita ya, cerita dong kita sedikit, mau dengar sedikit cerita. sekaligus menutup obrolan Iya, kali kita mau ini. dengar dulu yang Tutung ada ya. pesannya buat adik-adik kita. Udah jauh-jauh nih, mungkin di Tutung pagi ini blutung. nih. Ada yang lagi sahur, lagi coba untuk melek. Nih, Tung, tolong disambut, disapa adik-adik, teman-teman, sahabat dasar di rumah, Tung. Ayo, ucap salam. Salam. Salam yang baik dong. Salam yang baik. Jangan yang baik, yang baik. Salam dari Dinjai. Salam dari diri. bukan. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Insya Allah. Iya. Tutung. Iya, Kak? Tadi pagi Tutung sholat subuh nggak? Enggak. Loh kenapa? Eh, Tadi pagi Tutung sahur nggak? enggak. Nah, sekarang Tutung mau sahur nggak? Enggak ah. Mau puasa nggak? Enggak. Mau taat sama orang tua nggak? Enggak. Lo kenapa? Aku kan monyet, Kak. Jadi yang tidak sholat, tidak sama orang tua, Monyet. Kenceng banget teriaknya Tutung nih. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan sehat selalu Pak Iman. Selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan juga salam buat adik-adik semua di rumah Insya Allah, ceria. insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Ramadannya lancar. Ya, Amin. Tutung juga puasa dong Tung sekali-sekali ya. Aku orang hutan. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana sahabat dasar, kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. gaspol memang. Dipersembahkan oleh Momen spesial Ramadan bareng Kopi Kapal Api. Mulai langkah sehat bisa dari yang kecil. Oke, sekali-kali lembur, nggak apa-apa. Holistic Care Essence 1000, varian baru. Vitamin C yang lebih tidak perih di lambung dengan bioavailability 24 jam. Yakinkan langkah sehatmu. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng Kopi Kapal Api, Inilah waktu yang indah untuk berkumpul bersama. Di mana kita memberikan yang terbaik. Momen berharga yang tak akan terlupakan. Rayakan bulan suci ini bersama Accor Hotels. apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng Kopi Kapal Api, I would like to send my best wishes to all Muslim communities in Indonesia as we welcome the holy month of Ramadan. I hope that Ramadan can be a time to strengthen the global sense of harmony and benevolence, that prayers for peace resonate around the entire globe. Ramadan Mubarak. Belajar dan memperluas wawasan adalah kunci menuju sebuah bisnis yang sukses. Jangan hanya berdiam diri dan menunggu datangnya kesempatan, tetapi bangkit dan raih kesempatan itu. Jalani bisnis yang Anda sukai dan juga kuasai, dan selalu terbukalah terhadap kritik sebagai evaluasi. Bangun brand identity-nya
dan lancarkan strategi promosi. Juragan Zaman Now, setiap Sabtu jam 7 malam. Di bulan suci ini, kami mengajak Anda mengikuti tafsir dan dakwah mengenai 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Mama lagi di Madinah. Ramadan penuh syukur bersama kajian Asmaul Husna. Cakep. Nikmati juga lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala Asmaul Husna, setiap hari jam 4 pagi selama bulan Ramadan. Eagle Institute Indonesia, lembaga yang fokus pada pendidikan dan pengembangan film dokumenter. Berkarakter tangguh, berwawasan dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Alumni Eagle tersebar di seluruh Indonesia mewarnai perkembangan film dokumenter. Mari berkolaborasi untuk merekam, merangkai cerita dan merawat kebinekaan bersama Eagle Institute Indonesia. Sudahkah Anda memiliki perangkat TV digital? Siaran TV digital kualitas HD lebih tajam, lebih jernih. Siaran TV digital sama dengan free to air, bukan TV kabel atau TV live streaming. Pelaksanaan analog switch off ke digital dimulai 30 April 2022. Wilayah layanan siaran televisi digital. Ayo siapkan perangkat TV digital Anda. Editorial Media Indonesia, Senin sampai Sabtu jam 7 pagi. Apa sih momen spesial saat Ramadan yang kamu tunggu? Sahur ditemani aroma dan rasa spesial. Enaknya berbuka dengan kopi kapal api. Karena momen spesial bareng kopi kapal api, dipersembahkan oleh momen spesial Ramadan bareng kopi kapal api. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda juga sama semangatnya seperti kami di studio. Sama-sama menikmati sahur dan sama-sama menikmati di bulan suci Ramadan ini kita gaspol mengejar pahala. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini, memuliakan anak yatim. Saya pernah mendengar ada ayat dari surah Al-Baqarah, ayat 220 yang kurang lebih artinya adalah, dan mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amat baik bagimu. Nah, maksud memperbaiki itu pengertiannya dari surah ini tuh bagaimana Pak Ustadz? Ya, makna terpentingnya adalah tadi, memuliakan anak yatim. Jadi memperbaikinya itu adalah bagian daripada memuliakan. Kalau saya cuma ngurus, ya beri makan. Tapi memperbaiki artinya dia harus lebih baik dari sekarang. Kalau ini barang ini, ya saya harus memperbaiki dia lebih baik dari sekarang. Maka mungkin saya beri tamak, saya cat baru, kemudian saya kasih hiasan, ini saya kasih bungkus. Nah, memperbaiki. Nah, anak yatim itu menurut amanah Quran, perbaiki mereka. Ada yang bertanya, tentang anak yatim, ya perbaikilah mereka. Bagaimana cara memperbaikinya? Satu, jangan sampai, ini yang banyak nih, mohon maaf. Misalnya kita punya panti asuhan. Ya, baiknya ada kawan saya di Kalimantan Selatan, dia tidak memakai kata panti asuhan. Tetapi dia memakai istilah istana anak yatim. Masya Allah. Dan hebatnya, operasionalnya, dia bikin kamarnya sendiri itu yang punya, yang sekarang adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu. Dia seorang dokter, kemudian dia bikin kamar yang memang seperti istana. Cantik betul. Nah, kemudian mereka anak yatim ini digilir untuk tidur di situ. Karena dia punya anak yatim ribuan. Bukan ratusan, ribuan anak yatim. Jadi bergantian ya, bergantian di situ. Malam dan lebar. Memang seperti istana. Rumahnya pun seperti istana dilihat dari jauh. Inilah pentingnya orang kaya dan punya jabatan mengurus anak yatim. Jadi istilahnya bukan mengurus semata tetapi memuliakan. Mereka disekolahkan, diberi makan apa yang bapak ini makan, begitu juga yang dimakan anak yatim itu. Akhirnya mereka merasa saya bagian daripada orang tua ini. Dia merasa orang tuanya, bukan pembinanya tapi orang tuanya. Dan orang tua ini memperlakukan ya kepada anak yatim selayaknya anak kandungnya.
Sehingga ada ikatan emosi meskipun anak ini sudah kehilangan orang tua, ibu bapaknya sudah kehilangan, tapi dia merasa ada ibu bapaknya meskipun tidak keluar dari rahim ibu yang dia maksud. Nah, itulah pentingnya kita mengurus anak yatim, dibikinkan rumah, disekolahkan. Setelah itu disekolahkan bukan cukup sampai di situ, dikuliahkan. Sudah dikuliahkan bukan sampai di situ, mereka lagi dicarikan kerja. Dibukakan peluang-peluang, diberikan peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih gampang. Sehingga mereka selesai sekolah, selesai kuliah, alhamdulillah dapat kerja. Bahkan ada yang sampai dikeluarkan ke luar negeri, bahkan selesai kuliah diurus lagi untuk dinikahkan dengan baik-baik. Inilah orang-orang yang disebut memuliakan anak yatim. Seiring dengan itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, aku dengan orang yang mengurus anak yatim seperti kedua jari ini. Maksudnya Pak Ustaz? Lalu Nabi menaikkan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Mas Bayu, kalau Nabi berkata begini, aku dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Pisah dong. Kan jarak, dia bisa begini. Ya kan? Betul. Dia bisa dibawa satu. Ya kan? Betul. Tapi ini, kemana dia pergi pasti sama. Beriringan. Dan ya, di sini kenapa Nabi tidak mengatakan aku dengan mengurus anak yatim seperti ini? Karena terpisah. Iya kan? Ada kenapa? jari-jari. Ini ada jaraknya 3 jari. Iya. Tapi ini tidak ada jarak. Betul. Tidak ada jarak. Berarti Rasulullah dan orang-orang yang memuliakan anak yatim di akhirat kelak bersama dengan Nabi di sampingnya. Subhanallah. Ya. Cuma kadangkala kita juga melihat ada realitas, ada orang bawa proposal kiri kanan, kemudian dianya makmur, anak yatimnya sengsara. Dia makannya enak, anak yatimnya makan seadanya. Inilah yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukatsibu biddin. Tahu enggak kamu pendusta agama? Puasanya dusta, hajinya dusta, sholatnya dusta. Bahkan bisa jadi sahadatnya pun dusta. Siapa di antara mereka? Menurut Quran ini adalah satu di antaranya mereka yang menghardik anak yatim. Mereka yang menelantarkan anak yatim. Mereka yang tidak mengurus anak yatim. Mereka yang dipercayakan mengurus anak yatim. Tapi ternyata dia memanfaatkan yatim untuk memperkaya dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendustai agama ya sahabat Dasat. Nah tadi di awal kita sudah memberikan link, polling. Untuk sahabat Dasat yang hadir di studio memilih pada saat rindu dengan orang tua apa yang biasa dilakukan. Saya mau tanya, tadi salah satu pilihannya adalah menangis. Nah siapa yang pilih A? Jadi apa yang biasa dilakukan saat rindu sama orang tua? Ya menangis sih, karena terharu kepada orang tua. Menangisnya apa yang bikin menangis? Ya rindu. Kemudian menyesal pernah melakukan sesuatu yang diperintah tidak dilakukan. Ya. Rindu. Rindu apanya? Momen kebersamaan saat-saat bagaimana yang dirindukan? Apakah kehadirannya, ataukah saat lagi dibangunin, lagi dikasih makan, atau ada ingat nggak apa yang dirindukan? Kalau pas dibangunin, terus pas lagi makan bersama, jadi rindu gitu. Sekedar nangis ketika rindu dengan orang tua. Iya. Tidak nangis. ada doa. Doain juga. Ya. Umur berapa pisah dengan orang tua? Umur 13. Umur 13. Iya. Sekarang umur 29. Kok tahu Pak? 15. Oh udah 2 tahun yang lalu ya. Masya Allah. Dan sekarang sendiri Mas Desta? Iya. Ustadz sarankan ketika merindukan orang tua, tetesan air mata agar tidak sia-sia. Pada saat itu langsung berdoa. Doakan orang tua, syukur-syukur, langsung ingat orang tua sedih, obati kesedihan itu dengan mengambil air wudhu. Ya, jangan sampai kesedihan itu dipermainkan oleh setan. Dalam arti apa dipermainkan setan? Akhirnya kita sangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya seperti ini? Mana kasih sayangmu? Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa kau pisahkan saya dengan orang tua? Akhirnya malah sangka buruk kepada Allah. Itu setan mempermainkan perasaan. Maka ketika sudah keluar air mata, supaya air mata ini menjadi ibadah, ambil air wudhu. Beliau wudhu, sholat 2 rakaat, sholat hajat namanya. Lalu selesai sholat, doakan orang tua. Bayangkan, membaca Fatihah, boleh ya.
Itu bahkan anjuran Nabi, selesai itu tutup dengan doa, tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau kau tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Dan ya Allah, bimbing saya menjadi anak yang soleh. Ya, supaya didengar doanya, karena doa anak yatim salah satu di antara golongan orang yang makbul dan mustajab doanya. Masya Allah. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan yang hadir di sini untuk bertanya. Ada pertanyaan? Tol tadi kiri, yang sebelah kanan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Kamil dari Masjid Jami Al Hidayah. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah pahala seorang anak yatim piatu yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah tiada itu sama dengan pahala ketika anak yatim itu mendoakan orang tua yang merawatnya, yang merawatnya atau yang mendidiknya atau yang menjaganya. Itu pertanyaan dari saya. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Tahan dulu Pak Ustadz. Oh, tahan dulu. Tahan dulu. Jadi tadi Mbak siapa namanya? Mbak Rena. Mbak Rena. Oke. Mbak Rena sendiri orang tua sudah lama pisah dari Mbak Rena. Masih ada? Ayah udah nggak ada ayah. Oh, tapi Mbak Rena pengurus ya? Iya. Oh, pengurus yayasan. Baik, kita akan temukan jawabannya, sahabat Dahsyat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dahsyat yang hadir, Mbak Rena. Tadi bagaimana beliau ini di yayasannya ada anak-anak yatim. Saat anak yatim mendoakan orang tuanya, apakah beliau mungkin orang tua yang mengasuhnya juga akan tetap mendapatkan kemuliaan dalam doa tersebut? Nah, penjelasannya Pak Ustadz. Mas Bayu, tidak semua manusia diberikan rezeki oleh Allah punya anak. Ada orang sejak menikah sampai wafat tidak punya anak. Kalau dia tidak punya anak kandung, maka kalau Allah tidak mengabulkan doa bagi anak-anak yang diasuhnya, siapa yang doakan mereka, kasihan? Padahal bukan keinginannya untuk tidak punya anak. Semua orang mau punya anak. Tapi Allah takdirkan, misalnya tidak punya anak, saya tidak punya anak. Begitu saya wafat, lalu saya tidak punya orang yang bisa doakan saya. Maka Allah tidak membedakan anak kandung dengan anak asuh. Saya nih misalnya tidak punya anak. Maka saya cari anak-anak panti yang saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya kasih pekerjaan, saya didik dengan sebaik-baiknya, saya urus sampai saya belikan rumah karena saya mampu misalnya ya. Maka anak ini sama kedudukannya, doanya di hadapan Allah. Tidak ada bedanya dia doakan ibu kandungnya dengan ibu asuhnya. Bahkan bisa jadi doa untuk ibu asuhnya jauh lebih baik daripada ibu kandungnya. Kenapa bisa Ustadz? Karena ibu kandungnya menelantarkan dia. Misalkan tidak semua anak di panti itu anak-anak yang tidak punya orang tua. Yang sudah wafat orang tuanya. Ada yang ditelantarkan karena egoisnya. Seperti dijelaskan tadi Mas Iman. Bahwa karena dia bercerai ibu bapaknya dari kecil. Sama-sama egois. Akhirnya anaknya yang masih bayi dititip ke rumah bahagia misalnya, istana anak yatim. Lalu anak ini dibesarkan oleh pengasuhnya dari kecil sampai dia dewasa. Ketika anak ini yang diasuh mendoakan ibu asuhnya, sama nilainya dia mendoakan ibu kandungnya, tidak ada perbedaan. Ustadz Dahsyat, kalau misalnya kan tadi anak mendoakan kepada orang tua. Kalau orang tua beda keyakinan, itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Siapa yang mau berdoa? Anaknya. Anaknya kepada beda orang keyakinan. Tua, misalnya anaknya mu'alaf, dia masuk Islam. Iya betul. Ketika anak masuk Islam boleh mendoakan orang tua. Tapi doanya hanya satu. Ya Allah berikan hidayah kepada orang tua saya. Itu hanya itu. Tidak akan sampai doa yang lain. Jadi doanya hanya ya Allah berikan hidayah kepada orang tua saya. Berikan hidayah kepada orang tua saya. Hidayah dimaksud agar dia masuk ke dalam Islam. Adapun kalau orang tuanya sudah wafat, anaknya Islam,
orang tuanya tetap dengan agama non-muslimnya, masuk ke kubur, sudah tidak akan sampai doa. Dikirimkan Fatihah di apapun tidak ada. Tidak akan sampai. Kenapa? Karena password untuk masuk ke doa itu adalah 2 kalimat syahadat. Ya. Apa ini kejam? Tidak begitu hukum agama. Mas Bayu misalnya masuk Islam, bapaknya tetap dengan agamanya, lalu wafat, sudah selesai, tidak ada lagi. Itu yang disebut kita bersaudara, bersaudara darah, keturunan, satu gen, tapi kita tidak saudara dalam iman. Ya, apa boleh buat? Sanksinya ketika anak kita masuk Islam, didoakan, dia tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Karena password untuk segala kebaikan dalam Islam, keyakinan kita adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu kalau Anda di kampus, itu ada registrasi, daftar pertama. Mas Bayu ikut kuliah, ikut tes, ikut pakai baju seragam, tiap hari masuk kelas. Lalu tiba-tiba teman-temannya lulus, Mas Bayu tidak dapat ijazah. Kenapa? Karena tidak ada registrasi dari awal. Itu registrasi itu 2 kalimat syahadat untuk mendeklarasikan bahwa kita Islam. Ya, karenanya deklarasi itu harus dari awal. Ya, maka bukan tidak adil, tapi ya begitulah ketentuannya. Itu ketentuan, itu hukumnya ya, seperti itu. Dan itu harus dijalankan. Siap. Baik, ada kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Singkat saja, silahkan. Boleh disampaikan, mana yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suryana Saputri Wulandari, biasa dipanggil Yana. Ustadz, saya mau tanya, apakah saya boleh iri kepada teman-teman saya masih ada yang punya masih orang tua, sedangkan saya tidak punya? Ya, terima kasih. Apakah boleh iri Pak Ustadz? Ya, teman-teman kata iri dalam agama maknanya negatif. Ya, tapi kalau kita katakan, bolehkah saya bersedih ya ketika saya melihat kawan saya yang masih lengkap orang tuanya, sementara saya terlalu cepat kehilangan orang tua. Ya boleh aja, tapi jangan sangka buruk. Kenapa orang tua saya yang wafat? Kenapa bukan orang tuanya yang jahat? Kenapa mesti saya yang orang tua saya yang wafat terlebih cepat? Kenapa itu yang jahat? Bukan itu dulu yang mau. Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan Allah pasti memberikan sesuai kemampuan kita. Tidak mungkin Allah bebankan kepada Ananda sebagai status yatim sekarang kalau Allah tahu kamu tidak mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu beban kepada hambanya, pasti hamba itu mampu memikulnya. Nah, ambil sisi positifnya. Kenapa orang tua saya terlalu cepat menghadap kepada Allah? Oh, berarti Allah ingin menjadikan saya ladang sabar. Masya Allah. Ya, karena tidak semua orang punya ladang amal untuk sabar kehilangan orang tua. Orang yang masih hidup orang tuanya pasti tidak bisa mampu mengalami sabar kehilangan orang tua, tidak akan ada. Maka bagi orang yang kehilangan orang tua, berarti Allah sayang dia untuk bersabar. Dan orang yang sabar itu hadiahnya, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Anda bersama saja artis, oh sudah senang. Selfie-selfie. Ya kan? Padahal bisa jadi itu artis lebih banyak dosanya daripada Anda. Ya kan? Itu. Jadi itu cobaan. Cobaan itu untuk kesabaran. Ya, ladang kesabaran. Tidak semua orang diberikan ladang kesabaran seperti itu. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran ya. Nah, Pak Ustadz, untuk menutup tema kita hari ini, mohon petuahnya buat kita semua. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Allah telah memberikan kita di usia kecil seperti ini ujian kesabaran. Tidak semua orang mampu menghadapi ujian kesabaran itu. Dan kalau ujian kesabaran ini mampu kita lewati, mampu kita lalui, maka jaminan Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Adik-adik kan tahu ketika mau naik kelas kan ada ujian kan? Ya, cuma sekarang ujiannya lebih ringan. Kenapa? Ujian online. Bisa nyontek. Ya kan? Kalau zaman saya kuliah dulu berat betul.
sekolah dulu, berat betul. Besok mau ujian final test, biasa 2-3 hari kita belajar, menghafal. 10 kisi-kisi yang kita hafal, 9 kita hafal, 1 yang kita tidak hafal. Besok keluar yang tidak kita hafal. Padahal 9 kita hafal kan. Berat memang. Tapi begitu selesai ujian, lalu kita nyatakan lulus, gembira langsung kita lompat. Alhamdulillah lulus, berlari-lari. Saya ingat dulu kalau saya ranking 1, lari saya dari sekolah ke rumah. Senang. Pak, saya ranking 1. Saya lupakan kesusahan saya ketika mau menghadapi ujian. Begitu juga bagi kita yang diuji menjadi anak yatim piatu. Hari ini berat, hari ini sangat berat kita lalui hidup. Tapi pasti tidak ada penderitaan yang tidak ada ujungnya. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang ikhlas menerima keputusan dalam hidupnya. Suatu kali datanglah seorang muda menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa hidup saya ini berat sekali? Silih berganti penderitaan, belum selesai ini datang lagi. Lalu Nabi bertanya, apakah engkau ikhlas menerimanya? Apakah lapang dada menerima segala keputusan Allah dalam hidupmu? Iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan, ketahuilah keikhlasan dan kelapangan dadamu menerima itu akan menjadi kemuliaan di sisi Allah dan akan menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, mensyukuri apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ya semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mendustai agama dan selalu memuliakan anak yatim ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz atas petuanya, terima kasih sahabat Dahsyat yang sudah hadir di sini, terima kasih juga Pak Iman, akhirul kalam kami seluruh yang bertugas, saya Bayu Oktara, Ustadz Dahsyat Latif dan seluruh kru pamit undur diri. Insya Allah besok kita ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,